Di sini saya akan menjelaskan makalah yang telah saya buat pada hari ini dengan tema Ormas Islam dan upaya penjagaan radikalisme keagamaan dengan dosen pembimbing Pak Dahyo Lami. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya Faris Prasetyo dari Fakultas Ekonomi Manajemen B untuk kelas sore atau kelas karyawan dengan NIM B131 210273. Maka dari itu saya akan memulainya dari sekarang dengan pertama kita mulai latar belakangnya dulu ya. Latar belakang, pasti di antara kalian sangat tidak familiar dengan ormas Islam dan radikalisme di Indonesia ini. Maka dari itu saya akan menerangkan pertama ormas Islam. Ormas Islam atau yang bisa disebut dengan organisasi masyarakat Islam merupakan bagian tak terpisahkan dan perkembangan Islam. Hal ini karena ormas Islam memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan dakwah Islam. Ormas merupakan organisasi yang tidak terhubung dengan politik, namun perannya sangat dirasakan tidak terkecuali dengan politik. Dalam sejarahnya umat Islam, pada abad ke-12 Masehi sampai dengan 15 Masehi mengalami kemunduran setelah sebelumnya mengalami masa kejayaan. Bahkan sampai abad ke-19, umat Islam masih banyak yang mengalami keterbelakangan dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun keagamaan. Sementara musuh-musuh Islam melakukan serangan fisik maupun pemikiran kepada umat Islam. Di antara negara-negara yang penduduknya itu minim sekali dengan akan agama Islam. Dari itu saya mempunyai 5 rumusan masalah. Di sini 5 rumusan masalah diantaranya adalah pengertian ormas Islam, contoh ormas Islam di Indonesia, tujuan ormas Islam, serta sikap umat Islam terhadap munculnya ormas tersebut. Dan ada satu hal yang sangat penting, yaitu apa saja antisipasi radikalisme yang harus kita lakukan dalam negara kita ini. Materi yang pertama kita mulai pembahasan dulu ya. Pengertian organisasi Islam atau yang bisa disebut dengan ormas, organisasi massa atau yang disingkat dengan ormas, salah satu istilah yang digunakan di Indonesia untuk bentuk organisasi bersabis massa yang tidak bertujuan politis. Bentuk organisasi ini digunakan sebagai lawan dengan istilah partai politik. Ormas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, misalnya agama, pendidikan, sosial, dan budaya. Maka ormas dapat kita artikan sebagai organisasi berbasis massa yang disatukan oleh tujuan untuk memperjuangkan tegaknya agama Islam sesuai Al-Quran dan Sunnahnya. Lanjut ke materinya, ada beberapa contoh ormas, sejarah, dan ideologinya. Berikut ini merupakan contoh ormas Islam yang ada di Indonesia serta ideologinya yang ada juga menganut Indonesia. Yang pertama adalah Nahdlatul Ulama atau yang bisa kita kenal untuk semua kalangan ini dengan istilah NU. Berbagai kebangkitan ulama, NU lahir dibidani oleh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dengan mulai 1871 sampai dengan 1947. Dan Kiai Haji Abdul Wahid Hasbullah dengan masanya 1888 sampai dengan 1971. Lahir tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya, Indonesia pastinya. Yang kedua di sini kita ada Muhammadiyah. Muhammadiyah salah satu organisasi Islam terbesar hingga saat ini. Bahkan saat ini pun eksis dengan organisasi Muhammadiyah ini ya. Pada tanggal 8 Zulhijjah 1330, 18 November 1912 yang didirikan oleh Kiai Haji Dahlan. Ada pula di sini kita memahami ya sedikit dengan ayat suci Al-Quran, di antaranya itu Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke Muhammadiyah. Muhammadiyah ini dengan organisasi yang ada di Indonesia ini sangat terkenal ini hingga saat ini menggunakan yang kemudian menjadi rumah bagi kita semua, yang menimbulkan dikenal dengan organisasi yang telah mengembuskan jiwa pembaruan Islam di Indonesia dan bergerak di bidang maupun umat. Muhammadiyah memberikan titik tekan tersendiri bagi dunia pendidikan. Langkah yang diambil Muhammadiyah ini sangat banyak ya, mempengaruhi iman, memperingat dan memperdalam, memajukan dan memperbaiki, mengingat dan mengembarkan agama Islam, mendirikan serta juga melaksanakan hal yang sangat diwajari, membimbing kaum wanita, membimbing para pemuda agar menjadi orang Islam berani, membimbing ke arah kehidupan, serta menggerakkan dan menumbuhkan rasa tolong-menolong di kita semua. Yang selanjutnya ketiga, al-irsyad
Al-Islamiyah, Gerakan Reformasi Islam, adalah Jamiat Kahir, sebuah organisasi Islam tempat para ulama aktivitas bergabung di Indonesia tentunya. Organisasi Al-Islamiyah ini sangat jarang kita ketahui ya, khususnya sangat familiar sekali, tetapi pada contoh-contoh organisasi ini masih diantarkan ada yang mengetahuinya. Yang kedua, persis 12 September 1923 di Bandung berdirilah organisasi Modernis Islam Persatu Indonesia, yaitu Persis. Selanjutnya di sini ada organisasi Islam yang sangat kita ketahui memiliki fungsi dan tujuan yang sama. Pada hal ini sangat mempengaruhi serta bahkan menimbulkan rasa bertanya kepada organisasi tersebut. Peran ormas dalam Islam atau peran organisasi dalam Islam. Peran ini sangat mempengaruhi ya di Indonesia, khususnya peran ormas Islam secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut. Melakukan pemurnian akidah umat Islam yang selama ini mengalami penyumbangan dan menjerumus kepada kesyirikan yang dilakukan dengan menyebarkan kesadaran dan pemahaman tentang akidah Islam yang benar di tengah-tengah kaum muslim dan menghadapi tradisi-tradisi Buddhisme yang musyrik yang masih dianut secara kuat oleh sebagian kaum muslimah. Maka dari itu teman-teman sangat berbahaya sekali ya. Maka dari itu kita harus ada peran ormas Islam yang ada di Indonesia ini, sangat membantu bukan? Selanjutnya itu kita akan menjelaskan mengenai sikap umat Islam terhadap munculnya organisasi Islam. Sikap ini dapat kita simpulkan bahwa rasa kita atau bisa disebut bukan antisipasi, melainkan suatu respon terhadap kita ini. Pertama, sikap fanatik, menolak, membenci organisasi lain. Sikap ini pun ditujukan oleh seseorang atau sekelompok orang menganggap bahwa organisasi lain yang di luar organisasinya sendiri itu lebih baik. Yang kedua, sikap pertengahan, yaitu tidak mengaklaim hanya organisasinya sendiri yang benar fanatik dan tidak mengaklaim bahwa organisasi lain itu tidak benar. Sikap pertengahan ini sangat bisa dipertimbangkan juga ya bagi kalian semua ya, antara adil dan tidak menghambat kedua organisasi sama lain. Selanjutnya kita di sini melakukan hal yang sangat baik, munculnya perkembangan teknologi serta munculnya berita-berita yang terkait dengan organisasi yang ada di Indonesia. Sangatlah jarang kita ketahui, sangatlah tidak baik untuk perkembangan kita sendiri. Maka dari itu kita di sini saya di sini telah membuat makalah dengan solusinya anti radikalisme. Dari kampanye untuk melakukan upaya deklarasi keagamaan di tingkatan akhir rumput disikapi oleh Akbar Ali, Direktur Kewaspadaan Nasional Kementerian Dalam Negeri, melalui berbagai tindakan yang terprogram untuk mengantisipasi perkembangan radikalisme. Di antaranya satu, mendorong pemerintah daerah membuat regulasi atau peraturan daerah seperti surat edaran. Yang kedua, membentuk forum-forum kerukunan umat, tim kewaspadaan dini, tim penanggulangan terorisme, serta lain sebagainya. Yang ketiga, tim terpadu penanganan konflik sosial harus memiliki pemantauan terhadap pelaku aksi radikalisme dan terorisme. Yang keempat tuh aparat di daerah harus memonitor atau memantau keberadaan kelompok-kelompok tertentu yang sangat diwaspadai bagi kita semua ya. Di anti radikalisme ini sangat berbahaya untuk Islam, untuk Indonesia, dan untuk berbagai dunia. Pemerintah harus mendorong semua pihak hingga ormas-ormas di masyarakat untuk bersama menangkal radikalisme. Ada munculnya ormas, pasti ada radikalisme. Kedua hal ini sangatlah penting kita ketahui pada era saat ini. Munculnya berita hoax, munculnya ketidakbenaran, serta mengakibatkan munculnya bahkan radikalisme. Oke, sekian dari saya. Di sini saya ingin berpesan kepada kalian semua, haruslah kalian menentukan jalan kalian sendiri, tidak mengikuti hasut orang lain, tidak gampang menerima berita hoax tentunya, serta sangat harus pandai dalam memilih berita tertentu.
Kesimpulan yang kita dapatkan pada makalah saya ini itu adalah hampir semua ormas Islam yang muncul di dunia Islam dilatar belakangi oleh faktor kebutuhan yang mendesak dalam bidang keagamaan. Di antaranya adalah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh umat Islam sendiri dari agama yang lurus maupun serangan dari pihak luar yang berusaha mencemari pemikiran umat dalam akidah-akidah serta budaya bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Ya, di sini juga umat Islam ke jalan yang lurus ya tentunya dalam Al-Quran dan Sunnah pastinya. Di makalah ini yang dapat saya sampaikan, saya harap dan saya pasti yakin kalian semua harus bisa waspada dengan radikalisme, tidak mudah menerima berita hoax tentunya, serta teruslah memantau dan pintar akan memilih suatu hal yang kalian lakukan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.